Shalom, perkenalkan nama saya Katarina Bataliani Adu, biasa dipanggil Rina. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Kupang, jurusan akuntansi, prodi akuntansi sektor publik. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang sebuah desa dari Momere, yaitu Desa Sika. Desa ini berada cukup jauh dari ibu kota Kabupaten Sika, Momere. Perjalanan dengan mobil menempuh waktu sekitar 1 jam 30 menit dari Momere. Desa Sika sendiri persis berada di wilayah selatan Kabupaten Sika. Posisinya langsung menghadap Laut Sawu, laut yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Asal-usul keturunan orang Sika adalah dari Gunung Iligai, yaitu dari keturunan Moangria yang mempunyai 5 orang anak perempuan, yaitu 2 Sika, 2 Krowe, 2 Pauwai Laju, 2 Liwai Bara, dan 2 Li. Dari kelima anak ini, 2 Sika dan 2 Krowe yang paling menonjol sehingga muncullah daerah Sika dengan dialek atau logat yang lemah lembut dan daerah Krowe dengan dialek atau logat gelombang atau disebut Koung Kange. Di Sika sendiri memiliki satu tradisi warisan leluhur yang masih dilaksanakan di Sika adalah tradisi Wawi Wotik. Tradisi ritual Wawi Wotik adalah sebuah tradisi ritual yang memiliki fungsi dan makna khas karena di dalamnya terkandung seperangkat sistem sosial budaya yang berfungsi sebagai penuntun moral dan pedoman etika bagi etnik Krowe dalam menata pola perilaku. Sesuai tata urut atau tahapan upacaranya, ritual Wawi Wotik membawahi beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, Apa Pare Hoban. Tahapan ini merupakan ritual sesaji yang dilakukan oleh pihak ina ama atau perempuan kepada arwah nenek moyang dengan meminta penguatan dari pihak mepu atau laki-laki yang turut menumpangkan tangan di atas bahan sesaji yang telah disediakan dengan disertai belis yang besarnya tidak ditentukan. Biasanya penyerahan belis oleh pihak mepu berupa uang yang berkisar antara 500.000 sampai 1 juta atau nilai lainnya tergantung pada pihak mepu. Yang kedua, oleh Robak Wawi. Tahapan ini merupakan simbol penguatan dari pihak mepu kepada pihak ina ama dalam upacara penikaman babi yang hatinya akan digunakan untuk ritual Wawi Wotik. Dalam tahapan ini, pihak mepu juga harus membayar belis berupa bahar atau seng hoang sebagai simbol bahwa telah menguatkan atau turut serta menyucikan tombak yang akan digunakan oleh pihak ina ama untuk menikam babi yang telah disiapkan. Setelah penikaman, hati babi dipisahkan dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak mepu. Jika saat pemeriksaan didapati hati babi itu terluka atau terdapat tanda khusus yang dimana saat dipercayai bahwa jika hal itu terjadi, maka akan ada gangguan yang merintangi rumah tangga kedua mempelai, sehingga harus dilakukan sili atau diganti dengan kurban babi yang baru dengan tidak lagi melakukan pemeriksaan. Komposisi mata pencaharian Desa Sika adalah 20% sebagai nelayan, 70% sebagai petani di ladang atau daratan, dan sisanya 10% tersebar sebagai pegawai pemerintah, tukang kayu, tukang batu, pedagang ternak atau belantik, dan masih banyak lagi. Kegiatan pertanian merupakan kegiatan utama dari kaum perempuan dan anak perempuan, sementara itu kaum laki-laki dan anak laki-laki dewasa pekerjaan utamanya adalah melaut dan hanya pergi ke ladang pertanian misalnya musim atau ketika panen hasil pertanian. Hambatan utama dalam sektor pertaniannya adalah curah hujan yang tidak teratur dan hama tikus yang terkadang menggagalkan panen
dan mengakibatkan bencana kelaparan. Kegiatan pertanian dilakukan ketika musim penghujan antara bulan November sampai dengan April atau Juni, dengan kegiatan utamanya adalah membersihkan ladang, menanam, membersihkan rerumputan, dan memanen. Oke, mungkin itu saja sedikit cerita dari saya tentang Desa Sika mengenai tradisi, wilayah, dan sistem mata pencariannya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk saya. Jika ada salah kata, salah pengucapan dalam penyampaian video saya mohon maaf. Terima kasih.